Saya tidak ngerti tadi siang Pak, termasuk yang paling banyak saya datangi takziah tadi pagi adalah tanggal 1 Muharram ini. Banyak yang meninggal hari ini. Yang saya datangi aja ada 4. Ada 4 yang meninggal. Pas bertepatan 1 Muharram. Ada yang di Singkuang, ada yang di Langsat, ada di Bedungun, ada di Durian 2. Wih, terbanyak yang meninggal hari ini. Oleh karenanya hati-hati juga kita, jangan-jangan besok ada juga yang. Nah, yang saya ingin sampaikan Bapak-bapak sekalian, ternyata pertambahan waktu, pertambahan usia, tahun Masehi semakin bertambah, tahun Hijriah semakin bertambah. Momentum yang perlu kita pahami bersama Bapak-bapak dan sekalian adalah introspeksi diri tentang masa lalu, kemudian bikin planning yang terbaik untuk masa depan, ya. Tidak boleh kita menganggap bahwa kita ini sudah aman dari segala hukuman di akhirat. Nggak boleh, nggak ada di antara kita ini yang menjamin bahwa kita selamat akhirat. Nggak ada. Maka untuk itu saya mengajak diri saya dan kita semua bapak-bapak dan ibu sekalian, mari lakukan evaluasi masa lalu dan jadikan ini momentum untuk berniat agar supaya ke depan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berhijrah dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang menimbulkan dosa dan maksiat kepada hal-hal yang positif, menimbulkan pahala dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan malam ini, niatkan hari ini bahwa saya bercita-cita ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu kalau tidak diniatkan, tidak dicita-citakan, tidak diperjuangkan, berat untuk mendapatkannya Bapak-bapak dan sekalian. Berniat saja, bersungguh-sungguh saja belum tentu dapat, apalagi Bapak tidak niatkan. Tapi kalau masuk yang satunya, masuk neraka, Bapak tidak niatkan, insya Allah sudah pasti. Halo? Insya Allah sudah pasti. Kalau kita ingin gagal, ingin bangkrut, ingin rugi, ingin tidak sukses, nggak perlu disiapkan, cukup bermalas-malasan saja, insya Allah sudah tercapai. Tapi kalau namanya kesuksesan, namanya keberhasilan, namanya mengejar surga, kalau berleha-leha, tidak mungkin tercapai Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk itu, masjid sudah jadi, sudah megah seperti ini. Kalau di zaman menjadi surau, kita mungkin belum terlalu bersemangat. Hari ini setelah masjid, mudah-mudahan kita termotivasi Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Supaya bekal kita menuju akhirat jauh lebih siap dibandingkan sebelum-sebelumnya Bapak-bapak dan sekalian. Nah, yang jadi problem hari ini Bapak-bapak dan sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kabar kepada kita kapan kita dipanggilnya. Ya. Ini yang jadi masalah. Seandainya kita diberi kabar bahwa setahun lagi, sudah, pokoknya kita persiapkan hari ini. Ini enggak. Bahkan kita ada sudah 68 umurnya, 68 tahun sudah umurnya, masih santai-santai aja, dikiranya masih 20 tahun lagi bisa. Apalagi kita yang masih muda, mungkin 40 tahun, umur 30, masih menganggap bahwa aman aja, masih 40 tahun lagi. Padahal ternyata besok sudah sampai Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memelihara nilai iman dan takwa kita itu setiap saat, setiap waktu, dimanapun. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Enggak boleh menunggu waktu, tidak boleh melihat tempat. Rame kah, sunyi kah, sendirian kah, banyak orang. Pelihara ketakwaan itu, karena boleh jadi di saat kita tidak memelihara takwa, di saat kita tidak mempertahankan nilai istiqomah diri kita, ternyata malaikat maut datang menjemput kita Bapak-bapak dan sekalian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh kita bertakwa, sampai jangan sampai kita meninggal dalam kondisi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya mengingatkan diri saya dan kita semua, mari Bapak sekalian, supaya kita selamat dunia akhirat, manfaatkan masjid ini dengan sebaik-baiknya sebagai pusat kita untuk meraih surganya Allah